Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi setelah insiden jatuh saya mau say hi kepada semua para CHI yang setia menonton kami. Selamat datang di CHI episode kali ini, di mana kita akan bahas tentang artikel atau teori nyeleneh yang lagi beredar di sosmed atau dimanapun juga. Dan kita respon dengan konspirasi ala-ala bapak-bapak CHI yang dua ini. Di kanan saya ada tiluan lah jeung maneh oge lepas tangan aja. Ada ini kumaha nunjuk teh ka dieu. Salah. Salah. Ada Abah. Ada dan saya Wa. Nah, kemarin tuh kita ngebahas apa? Masalah Bollywood ya, terakhir ya. Ya, Bollywood. Terus, cuman seminggu ini kan ada berita apa aja sih yang menyenangkan? Ada pelatih dari olahraga, ada pelatih bola yang dipecat ya? Iya, Nuno Esposito. Itu yang diharapinnya padahal hebat si Si Ole mah hebat. Dia teh gimana saking beruntungnya dia. Pelatih Tottenham itu dikalahin sama si Ole kan 0-3 sampai dipecat, dan orang yang bakal menggantikannya masuk ke tim, jadi dia aman kondisinya sekarang. Semua cinta Ole. Oke, cuman padahal dia ya rekayasa sih ya. Padahal si Ole si Nuno best coach ya. Best coach. Bulan Agustus ya kalau nggak salah. Iya. Tapi kayaknya emang kesempatan si Tottenham Hotspur kan udah sudah mengincar si Conte. Enggak, dia udah ngejar Conte sebelumnya, cuman ditolak dulu. Terus dengan adanya Conte bilang, "Oh, gue mau nih, siap," gitu. Terus si MU-nya respon wae kan gondok, terus geus we jeung urang, mana nyeri hati ke MU kan. Enggak, terus tapi banyak yang gue baca-baca banyak yang menyayangkan ya, maksudnya. Ya standar untuk Liga Indonesia kan yang pelatih harus instan ya. Hanya kasih waktu 4 bulan. Kalau gue baca lihat video di Sky Sports sih, banyak yang bilang ya nggak worth lah untuk 4 bulan gitu loh, karena ya pemainnya pun kan bawaan dia siapa sih gitu loh pemain. Ya banyak yang menyayangkan sih, cuman dengan masuknya Conte pun mereka berharap ya kasih waktu 18 bulan lah katanya gitu. Iya sih, maksudnya. Tapi ini gue pikir sih emang kayak apa ya? Emang dari awal si Tottenham tuh pengen sama si Conte intinya mah gitu. Kalau ada kesempatan ya kenapa enggak gitu jadinya gitu. Karena kan si direktur atau apanya gitu. Itu tuh dari Itali, terus yang dekat juga sama si Conte. Mantan apanya Juventus atau apa gitu. Entahlah gua. Pokoknya mah bisa jadi sih, bisa jadi. Intinya gitu. Kamu tuh Juventus coba rekayasa. Tong bahas Juventus ya Juventini. Saha Juventini? Si Oi. Romanisti orang mana? Oh, Romanisti. Tami Abraham. Karena bahas bola atau bahas naon deh? Ya berita aja dulu, berita seminggu ini aja dulu. Berita. Terus kemudian selanjutnya ada apa lagi lo? Ada berita apa yang gue baca sih masih dari bola. Sergio Ramos mau diputus kontrak. Oh, kenapa? Emang nggak dipakai juga ya? Karena emang belum pernah main kan? Belum pernah main. Cedera. Dan katanya sih cedera berkepanjangan yang tidak memungkinkan dia fit. Ya tuh ini umurnya seberapa tuh aja. Berarti kalau nggak ke MLS dia pensiun gitu? Kayaknya sih masih maksain main kayaknya. Mungkin di PS Pati mungkin, atau Rans United. Bisa jadi ya. Katanya sih pihak dari PSG. Gini Wijnaldum teh happy cenah karunya. Nah itu gitu banyak. Jadi kayak nggak tahu ya kalau kusipnya sih Gini Wijnaldum tuh memang diblok ya. Maksudnya jadi dikudeta ke pemain Amerika Selatan kalau nggak salah. Karena kalau misalnya si Eta main, siapa sih gitu pemain tengahnya yang dari Amerika Latin teh nggak main, jadi itu mah Latin United teh ada boykot kalau nggak salah baca. Bukan karena si Pochettino. Bukan, jadi karena memang ada
ada pemboikotan lah katanya, nggak tahu sih itu isu seperti itu. Gitu. Ya. Kalau lu ada berita apa yang menarik ini? Males sih ngomongnya, tapi si PCR itu. Tapi ya no comment lah, udah biarin aja. Kenapa? Bilang aja, terserah. Gimana? Bukan, ya males aja sih ngebahas, anjir. Ternyata sama ini. Tapi kalau di luar negeri masih tetap pakai PCR. Di Singapura masih tetap kemana-mana pakai PCR. Enggak, yang ternyata gitu. Jumlahnya itu enggak segitunya gitu loh. Ternyata kan apa sih produksi modalnya itu ternyata enggak segitunya, tapi ternyata di kita kan termasuk mahal gitu. Oh, harganya. Ya jadi yang sebenarnya berapa gitu kan. Jadi ya kalau lagi ada kesempatan untuk ini mah, karena mungkin kalau sebagai pembisnisnya mikirnya ini mungkin COVID tuh cuman sebentar gitu. Dengan membeli alat buat ngedeteksi si virusnya itu yang bermiliar-miliar dan harus beli lahan dan segala macam, ya mungkin mikirnya jadi ya sesuai pokoknya nama BEP segancang-gancang. Nah kurang mah mungkin ada gitu sih mikirnya awal-awal ya. Teh gitu ya, kan wajar sih tanda kutip ya, cuman anjir males. Cuman kalau mengingat lagi ke belakang berarti anjir gitu ya. Tahu kok itu ya udah. Kalau gua sih nggak berita sih, cuman yang kemarin tuh gua bukan berita hari, cuman lu pernah nggak sih tertarik akan cerita seorang legend akhir-akhir ini? Legend dalam sport, legend dalam musik, atau legend dalam apapun. Apa yang terbesit ceritanya menurut lu nih, wah gila ini menakjubkan. Tapi ada nggak orang yang seperti itu? Salah ya. Manela, orang ker ada yang mau masuk ke Google gua, sorry sok aja lanjut dulu. Diretas. Anjir, sok aja dulu. Oke, Oms. Mungkin yang gua bukan kemarin sih, beberapa hari terakhir itu justru gua lagi menikmati ini, Jamie Carragher dan Gary Neville di Monday apa sih? Monday Sport apa sih acaranya dia teh? Monday Sport Football, bukan? Ya itulah pokoknya acara mereka berdua tuh kan banyak tuh. Jadi gue baru nggak tahu ya, karena sebelumnya jarang juga ya mengikuti perpandikan gitu gue. Justru ya gue baru menemukan lah kelucuan mereka, terlebih karena kan mereka dari dua kubu yang berbeda banget tuh kan. Liverpool dan Manchester gitu ya. Nah jadi ya maksudnya ternyata di luar kalau di luar tuh wajar di luar rivalitas gitu ternyata mereka tuh bisa jadi best friend gitu. Iya itu aneh gitu, gue tuh wah hebat ya, memang sih ada konfliknya, ketidaksetujuannya, tapi mereka baik-baik aja, ternyata bahkan banyak banget tuh setiap episode yang mereka berdua gitu, mungkin karena laku juga ya gitu, cuman ternyata hebat gitu di sana tuh, tidak jadi yang kubu-kubuan tuh berkepanjangan untuk terus-terusan jadi rivalitas gitu. Nggak fanatik ya? Ya mungkin kalau fanatik mungkin dari segi ya mereka pun mengakui kalau fanatik tapi tidak radikal. Ya mungkin lah ya gitu. Sekarang ada yang wawancara yang si Gary Neville-nya wawancara yang khusus edisi yang Jamie Carragher-nya ada, terus yang wawancara siapa lagi ya? Itu Sir Alex, siapa? Tottenham nomor 10 deh. Tottenham si Harry Kane. Oh, Harry Kane. Nah, itu seru juga yang acara-acara gitu. Jadi gue baru menemukan ternyata seru juga ya gitu di balik rivalitas dan yang gue kenal, yang mungkin karena guanya jarang banget menelusuri itu gitu. Jadi pas menemukan acara mereka berdua gue yang cukup astonishing gitu ya. Wah, keren banget gitu ya. Nuansanya yang nggak kayaknya kalau di Indonesia jarang banget ya nuansa kayak gitu tuh. Kayaknya ya gitu, nggak tahu. Gitu. Nah, itu baru dalam hal football aja sih. Apa yang ngebikin lu pertama kali, gila nih si Gary Neville sama si Carragher ini asik banget gitu ternyata. Maksudnya ada kan pertama cuplikan yang beberapa lu kali nonton, terus yang ngebikin lu tertarik gitu atau hook akan kelakuan dua legend ini. Sebenarnya waktu Liverpool mau juara tuh tahun kemarin kan, banyak berbagai macam perdebatan ya. Tapi mereka berdua kan selalu ada tuh. Tapi gue bisa melihat pun si Gary Neville tuh bisa sangat objektif lah untuk menilai sosok Liverpoolnya gitu. Jadi dia ngomong bagus,
hal bagusnya apa, hal negatifnya apa, terus yang ada pendapat pribadinya juga. Jadi buat gue teh apa ya, keren banget gitu, bisa kayak gitu ya gitu. Maksudnya kan maksudnya jarang bisa menilai secara objektif gitu, nggak gitu. berat sebelah. Benar. Itu kan karakter si Gary Neville ya. Gary Neville memang di MU-nya sendiri kok ngeritik MU suka lumayan keras sih. Kalau misalnya dia ngeritik MU gitu. Dan kelakuan Gary Neville yang bikin gua ketawa itu sebenarnya dia tuh sangat-sangat jarang menjebolkan bola. Makanya ketika ada waktu ketika ada pertandingan persahabatan, si Gary Neville tuh udah hampir 90% itunya masuk ya. Itu terus dia nendang terus nggak masuk. Si SAF-nya, si staff-nya langsung ketawa-ketawa gitu. Udah gitu lah, udah nyerah. Mau gimana lagi? Ini exhibition aja masih belum masuk gitu. Dia golnya jarang ya? Pokoknya susah aja dia tuh, jarang. Ya. Kayaknya nggak pernah kali, cuman jarang. Jadi beberapa kali kesempatan ada gol tuh dia selalu gagal gitu. Makanya kalau di MU sendiri dia tuh suka diingat hal itu. Kalau misalnya gol tuh kayak edun banget lah gitu. Kalau di Liverpool mah juga sahanya nu eta teh aya oge sih kalau misalnya saya tengah golkeun pas aya nu maot saat di Liverpool atau di Tottenham nya. Nu maot. Lain pokoknya mah selalu ada tragedi kalau misalnya pemain Liverpool ini menggolkan. Arsenal. Oh Arsenal ya benar itu. Ya semacam seperti itulah. Kalau lu ada nggak legend yang cerita legend dari musisi atau yang gua tertarik sih dulu lu pernah cerita tentang siapa dari The Who ya? Oh si drummer itu siapa? Aduh. Aduh, saya sih kira Kid Moon. Itu gimana tuh ceritanya, Bah? Iya, dia salah satu drummer yang apa yang diberitakan di media cetak teh bener gitu, bukan gosip. Bukan gimmick. Salah satunya kayak yang selalu ngancurin ya ritual mereka mah kan ngancurin kamar hotel. Nah pada satu waktu teh lupa gitu. Mereka teh kelupaan. Terus pas pulang udah tengah jalan, si Kid Moon minta balik lagi. Buat ngancurin. Buat masukin mobil ke lobi hotel. Anjis. Udah gitu udah pada balik lagi gitu. Ya karena dia gue lupa katanya gitu kan harus kita ngancurin gitu. Itu jadi manajernya nggak ini gitu aja, nggak stres kan tuh lawsuit segala macam kan pasti masuk kan. Pastilah rock and roll banget kan ya, mungkin ya nggak tahu pada yang gue denger sih itu pun dari si gitarisnya si Rolling Stones itu siapa sih, aduh lupa lagi gue, Ron Wood. Jadi buat ini gue tuh diceritain sama si Abah nih cerita tentang si Kid Moon ini. Yang bikin gue tertarik adalah pada suatu saat konser si Kid Moon ini menyimpan kayak TNT gitulah, dinamit lah ya. Di dalam ini dia mungkin nggak tahu karena takarannya salah atau takarannya gimana, itu tuh benar-benar meledak dan teman-temannya tuh kayaknya nggak tahu, hampir ada yang benar-benar kena wajahnya. Nah, kalau kalian mau nonton, lu ketik aja Kid Moon dinamit, lu pasti keluar. Explosive drum eksplosif atau apa gitu. Dan itu sampai ini kan si siapanya TV kan? Ya, bukan konser, live TV. Terus si siapanya gitu sampai ke telinganya itu kan nggak bisa denger kan? Dia. Si Kid Moon-nya atau si gitarisnya? Kid Moon-nya goblok. Si Kid Moon-nya nggak bisa. Yang gitu-gitu kuping terus berapa hari dia nggak bisa denger. Oh, tapi udah bener lagi pada akhirnya. Ya mungkin udah bener lagi. Cuman ya itu kalau kata si Ronnie Wood sih, kalau zaman sekarang kan ada kayak hoax ya gitu ya. Yang diberitain di media cetak atau di apa tuh suka ada hoaxnya. Enggak, kalau tentang si Kid Moon itu benar semua katanya. Jadi kayak tentang hancurin hotel, pakai TNT, di drumnya pakai TNT, terus masukin mobil ke lobi hotel. Itu real gitu, bukan hoax. Walaupun misalnya babaturan band jika gitu aja udah mau teruskeun urang band anjir area aja. Sama kayak sponsor banyak lah, sponsor. Kayak Dave Grohl kan
dia sempat cerita dia bete. Jadi lagi turnya yang Nirvana masih pakai fan tuh, masih belum gede. Jadi si snare-nya tuh udah rusak gitu loh. Terus dia bilang, dia ngomong masih Kurt, ini snare gue rusak nih gitu kan. Ya ntar katanya, berapa kota lagi kita belanja. Tapi yang belanja tuh malah mereka berdua, si Chris sama si Cobain. Terus? Si Ethan tuh. Akhirnya si Dave Grohl tuh. Si Dave Grohl nggak bete, ya dia kenapa dia bilang akhirnya ada ritual ngancurin drum itu awalnya. Kok aing hancur ke namanya orang belanja cekit. Oh, gitu. Jadi awalnya cuman si Kurt Cobain doang kan yang suka ngancurin. Jadi dia sebenarnya yang pengen belanja ke toko musik tuh si Dave Grohl gitu, mengidam-ngidamkan. Si Dave Grohl itu udah ngomong, dia udah ngomong, ini snare gue rusak nih, apa snare apa gitu, pokoknya rusak nih gitu, gue harus ganti. Ntar katanya 2 apa 3 kota. Ternyata enggak, yang belanja malah mereka berdua gitu, si Chris sama si Cobain. Akhirnya dari situ dia kenapa ada ritual dia suka ngancurin drum ya itu ketika awalnya anjir aing belanja tidak denge jadi gue dihancur jadi melihat gitu, asetnya jadi dia belanja lagi. Terus ada lagi nggak cerita-cerita kayak gitu? Apa yang unik-unik musisi mah ya itu si Mick Jagger koleksi mobil tapi nggak ada satupun yang pernah dipakai. Karena dia konser terus. Iya, jadi selama 365 hari itu dia cuman seminggu di rumah. Kebayang ya? Sebutannya turun. Kebayang gak sih lu capeknya gitu dari 365, lu cuma 7 hari aja di rumah. Ada tur dunia teh nggak tuh? Lega. Iya. Ya itu, kalau si Mick Jagger mah saking sibuknya, dia beli mobil, tapi nggak satupun yang dia pakai gitu. Apa ya perasaannya? Maksudnya dia beli mobil tapi tidak bisa menikmati. Jadi kepuasannya ya, apa ya? Kadang lupa katanya, ini mobil saja ini garasi. Edannya. Ya, saking edannya gitu. Saking edannya badannya. Nah kalau gue tuh sebenarnya Bring Up ini ada cerita yang kemarin gue baru tahu sih sebenarnya. Jadi gue ngerasa, keren nya gitu. Ini gue baca dari cabang olahraga tinju sebenarnya. Jadi kan yang selama kita tahu sekarang nih si Mike Tyson ya. Yang ini emang Mike Tyson tuh legend dan gue juga suka dari dulu. Nah ternyata tuh dulu gue suka lihat si George Foreman. Lu tau gak George Foreman? Tahu. Hah? Tahu kan? Si George Foreman tuh bentuknya kan nggak banget kan. Pas lu kita nonton tuh dia gendut gitu ya, gede gitu kan. Nggak banget lah bentuknya gitu. Hah? Mending nggak banget. Iya maksudnya kan kalau Mike Tyson kan atau zamannya juga Holyfield, kalau nggak Lennox Lewis gitu kan keker badannya kebentuk gitu. Dan cara ngebloknya pun si George Foreman tuh kan beda sendiri, dia tuh ngerol gitu kan gitu tekniknya ya. Yang gue amazed tuh adalah dia tuh ternyata tuh ceritanya tuh waktu siapa itu? Aku udah segala. Jadi dia tuh ceritanya gini, yang gue amazed tuh si George Foreman tuh kan waktu mau lawan Muhammad Ali kan dianggapnya kuat banget lah, ibaratnya kayak Tyson zaman dulu lah gitu. Sampai akhirnya semua orang yang fight sama dia atau bertanding sama dia pasti TKO dan dia tuh benar-benar kuat. Terus akhirnya kalah sama Muhammad Ali waktu itu. Nah Muhammad Ali tuh dia pintar cara ngalahinnya si George Foreman. Gimana tuh? Ya maksudnya kan karena si Muhammad Ali tuh dia terus trash talk ke si George Foreman tuh sampai dianya nafsu gitu. Dan akhirnya kayak sama seperti Tyson lawan Holyfield, dia tuh kewalahan, tenaganya habis, setelah tenaganya habis di akhir-akhir baru dia hajar gitu. Nah jadi pada saat itu si George Foreman itu menggunakan brute force dalam artian kekuatan. Nah ketika itu kan sebelumnya tuh dia sama sekelilingnya atau sama pada saat itu si orang-orangnya tuh kan sangat roots atau misalnya sangat mengagung-agungkan si George Foreman itu karena ngerasanya Muhammad Ali pasti kalah, tapi dan Muhammad Ali juga mengakui pas mau lawan George Foreman dia ketakutan, cuman dia akhirnya bisa lah ngelawan dia, ngelawan dan mengalahkan. Nah si George Foreman itu akhirnya down banget. Nah di sini ceritanya menarik, Bah. Jadi pas dia down banget, ngerasanya dia merasa invisible, terus kalah sama si Muhammad Ali, dia tuh nafsu, dia tuh pengen lagi regain
kredibilitasnya sebagai petinju terkuat. Sampai akhirnya dia bertanding sama beberapa petinju langsung di satu pertandingan, Homs. Geus TKO naik deh itu teh sama petinju profesional gitu. Dan pada akhirnya dia menang, tapi pas lagi pertandingan itu bukannya dia mendapat kreditnya lebih naik lagi malah dicemooh dia kayak dianggapnya arogan gitu, George Foreman. Wah, dia kan down banget. Akhirnya dia berhentilah sabbatical dari tinju. Terus akhirnya dia dia ke agama. Dia menjadi pendeta dan ngurusin ini, terus melatih anak-anak yang berkebutuhan dan segala macam lah, melakukan hal-hal sosial. Dan pada saat tersebut mungkin dia banyak sparring sama orang-orang. Pada umur 42 atau berapa tahun ya, 45 tahunan gitu kalau nggak salah. Kan udah tua ya kalau petinju ya. Dan badannya tuh udah tambun juga. Dia tuh dikasih lagi kesempatan untuk meraih heavyweight title. Nah, lawan Evander Holyfield. Lawan Evander Holyfield. Nah, lu kalau lihat pertandingannya, lu lihat deh pertandingan antara George Foreman dan Evander Holyfield dalam pertandingan untuk mendapatkan heavyweight champion ya, sabuk ini. Nah, cuman perbedaannya lu kelihatan banget waktu lawan Muhammad Ali dan lawan si ini. Jadi lawan si Holyfield dia tuh lebih ngotak gitu. Permainannya dia karena tahu badannya nggak lincah lagi dan segala macam. Dia lebih bertaktik, lebih taktik gitu ya. Tapi tetap kalah ternyata. Tapi umur angka tapi umur segitu tuh lu dihajar sama Holyfield yang pada saat itu masih muda. Masih kuat dan udah ngalahin beberapa gitu ya, dan Holyfieldnya juga ngerasa dia tuh udah tua lah gitu, udah nggak ini lagi, dia ngerasa mau menang. Dan akhirnya setelah selesai si Holyfield menang beberapa ronde, menang angka, si Holyfieldnya tuh ini kan waktu ronde-ronde terakhir tuh kehantam ke si George Foreman ya. Dia ngerasa itu katanya pas dia ditonjok, si Eta tekat ke ujungnya terus nanyain ke pelatihnya, gigi gue masih ada nggak? Gitu. Serius. Dia bilang karena bibirnya tuh ngerasa jontor pisan, nyari pisan orang, terus matang ditanyakan gigi gue masih ada. Udah, terus akhirnya berarti luar biasa ya. Iya makanya terus si George Foreman tuh menang. Si Holyfield menang. Nah setelah itu si George Foreman masih yang ya udah, mungkin dia masih pengen gitu, kayaknya dia ngerasa ini hidup gue kok nggak komplit gitu ya. Gue tuh pengen banget si heavyweight title. Beberapa tahun kemudian dia dikasih kesempatan lagi, Holmes. Lawan waktu itu siapa ya? Pokoknya ada lagi heavyweight champion juga setelah Holyfield. Dia tuh yang ngalahin si Holyfield. Namanya siapa ya? Gue lupa. Akhirnya disitulah Didik Bowie lain. Iya, kalau nggak salah itu benar. Benar itu, Didik Bowie. Tak apa benar. Pas lawan si Didik Bowie, akhirnya si George Foreman menang dengan TKO. Ya, lu ngebayang nggak sih? Serius? Iya, lu kebayang nggak sih dari muda umur sekitar 20-an lawan Muhammad Ali, itu kan berarti generationnya udah generation ke atas lah ya. Dan akhirnya dengan sempat sabbatical dan akhirnya terus mengejar impiannya dia itu pengen menjadi heavyweight, tapi dengan style berbeda, dengan teknik berbeda dari yang dia tahu sebelumnya, dia akhirnya bisa menang si heavyweight champion. Makanya si Tyson nih pas dia diwawancara sekarang dia bilang kesalahan gue adalah yang bikin gue fucked up katanya. Karena gue nggak nganggap tinju itu bisnis. Gue nganggap tinju itu adalah gue cuma nyarinya glory, gue cuma nyarinya kemenangan. Makanya gue orang-orang sekitar gue memanfaatkan gue kayak gitu. Dan terus sekarang gue nggak ngejar lagi TKO. Kalau lu mau jadi petinju yang lama, lu harus pakai otak. Jadi pada akhirnya si Tyson juga bilang kalau misalnya tekniknya si Holyfield emang bener, tekniknya si George Foreman bener, Muhammad Ali bener,
pada akhirnya otak yang bermain. Lu ngelawan yang lebih kuat, lu tahan, lu hold. Si Bowie juga dikalahinnya gitu. Jadi dihantam heula si eta teh si George Foreman teh. Dihantam-hantam si eta pas ninju teh si Bowie teh ngarasana nahan ninjuna jiga kieu nya teu heuras gitu. Padahal si eta teh ngapur gitu. Nge-reserve si energinya pas terakhir jebut anjir jadi kieu. Pokoknya itu keren ya. Keren aja gue baca ceritanya. Sekali gitu. Iya, gue baca ceritanya gimana orang atau seseorang tuh emang butuh guide dari mentor yang emang care sama dia, terus ngasih taktik yang benar dan mentalitinya tuh bener-bener jadi pembisnis sih. Jadi makanya dari obrolan si Tyson, si George Foreman dan Muhammad Ali, emang itu yang ini tuh dalam segala sesuatu kita tuh harus berstrategi gitu. Pokoknya lu kalau misalnya ada kesempatan lu lihat deh ceritanya si George Foreman atau si George Foreman itu seru banget menurut gua dan gua ngerasa wis mantep